Cerpen yang sampai sekarang cerpen yang sudah di berapa ratus cerpen Mas? Kemarin kita sempat mendata itu hampir 500-an. 500-an cerpen ya Mas ya. Merdeka yang lokal sudah. Solo Pos sudah. Kedaulatan Rakyat Jogja sudah pernah dimuat. Terus kemudian kalau nasional ada Sindo sudah pernah. Tempo sudah. Kompas kemarin ya Mas ya. Iya. Kompas paling banyak nasional itu malah Tempo. Yang muat ya karya Mas Adi ya. Iya. Kalau Republika sudah pernah ya, sudah dijelajahi semua sama Mas Adi ini. Sudah dijelajahi semua ya. Sebelum menonton lebih lanjut video ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update video-video terbaru. Dan jangan lupa like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya Badiatul Muhlisin Asti di Rumah Pustaka BMA. Tamu saya kali ini sangat spesial, datang jauh-jauh dari Demak. Adi Zamzam, seorang cerpenis muda yang produktif. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam Mas Asti. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Pandemi ini gimana Mas? Kegiatan nulisnya di masa pandemi ini meningkat atau justru menurun Mas? Nulisnya gimana ya Mas? Kalau ke koran kan kita tahu kondisi koran saat ini terpukul ya. Terus akhirnya ya berkurang ya. Kebetulan kita kan dapat lahan baru kayak gitu. Kita akhirnya pindah ke nulis buku. Oh iya, saat ini nulis buku ya. Oke, tapi teman-teman sekalian, Mas Adi Zamzam ini menekuni cerpen ya Mas ya. Menekuni cerpen ya. Oke, kita akan berbincang dengan Mas Adi terkait dengan dunia kepenulisan, perjalanan kepenulisan beliau. Pertanyaan saya untuk Mas Adi, sejak kapan mulai menulis? Kalau menulis dulunya pertama kali boleh cerita dari awal? Ya boleh, silakan. Dulunya itu waktu lulus SMA kita kan punya 3 sahabat. Nah, yang satu ini itu dia orang Gontor, lulusan Gontor. Setiap kali pulang itu bawa majalah yang namanya majalah cerita remaja Islami yang namanya Anida. Oh gitu ya. Nah, setiap kali bawa pulang itu pasti kita rampok. Dalam tanda petik kita baca gitu, terus ketika melihat profil-profil di dalamnya terus cerpen-cerpennya gitu itu tertarik. Nah dari situ kita coba-coba. Itu tahun berapa Mas? Tahun 2002-an. 2002-an ya. Nah sebenarnya yang punya cita-cita penulis itu teman saya itu yang di Gontor itu. Malah perjalanan akhirnya malah terbalik ya, malah Mas Adi ya. Yeah. Kita tahun 2004 akhirnya berhasil nembus ke sana, sementara teman saya ini nggak pernah berhasil. Yang satunya, teman satunya kan katanya 3 bersahabat. Yang satunya? Beliaunya, kalau yang bawa majalah itu sekarang sudah jadi dosen. Dosen bahasa Inggris di, boleh sebut nama? Boleh. Di IAIN Wali Songo Semarang. Oh iya, di UIN sekarang ya, UIN Wali Songo Semarang. Kalau yang satunya sekarang ada di Jepara, yang satunya lagi kerja proyek-proyek pemborong gitu ya. Okay. Dan justru malah yang menekuni dunia kepenulisan malah panjenengan ya Mas ya. Waktu tahun 2002 setelah mengenal majalah Anida dan kemudian apa yang panjenengan lakukan Mas? Mulai menulis atau bagaimana? Mulai menulis, terus waktu itu kan belum punya alat komputer toh Mas. Yeah. Nah kebetulan di desa itu ada perpustakaan keluarga semacam rumah baca kayak punyanya Mas Asti. Yeah. Nah di situ saya berkenalan dengan pemiliknya, terus di situ beliaunya punya mesin ketik manual. Mesin ketik manual. Nah ketika melihat itu sebenarnya kita sudah punya ancang-ancang, wah ini kesempatan nih. Terus gimana caranya supaya saya bisa pinjam itu gimana? Terus ini 3 orang ini akhirnya yang satu kan terus pindah ke Semarang toh Mas. Soalnya dia sekolah STM pembangunan. Tinggal 3 orang toh. Nah,
Terus 3 orang ini kebetulan sama-sama tertarik buku semua. Terus kita menyampuli buku di situ. Nah, dari menyampuli itu kita akhirnya deket sama pengelolanya. Jadi nyampuli itu salah satu PDKT kepada menyampuli buku, terus menyampuli buku, terus memperbaiki buku-buku yang rusak. Nah, dari situ terus akhirnya kita bisa pinjam mesin ketik. Nah, dari pinjam mesin ketik itu tidak langsung berhasil deh. Sampai 2 tahun kita baru ketahuan kelemahannya kita itu di mana ternyata. Ternyata ketika kita diajak teman saya ini kuliah, dia itu pas ngetik ke skripsinya, saya itu kaget. Duh, ini kok spasinya kok benggang-benggang kayak gini. Ya itu yang namanya spasi ganda itu. Terus nah, sejak saat itu saya baru tahu yang namanya spasi ganda. Oh, berarti gitu ya. Sebelumnya belum tahu. Berarti 2 tahun itu setelah mengenal majalah Anida dan kemudian bisa mengetik pinjam mesin ketik di rumah baca itu, yang ditulis apa, Mas? Cerpen ya. Cerpen, dan memang yang dituju adalah majalah Anida. Tidak ada majalah lain yang dituju? Ada, kalau zaman itu yang menerima tulisan masih amplop tuh, Mas. Itu Kompas. Kita kemarin waktu itu kita kirim-kirim ke Kompas. Akhirnya tahun 2000 berapa ya? Saya lupa, Mas. 2009 atau 2008 itu tembus yang cerita anak. Cerita anak ya di Kompas ya. 2006 pokoknya lebih awal dari Mas Catur. Setelah itu terus kita kenal toh, dia baca karya saya, terus akhirnya dikenalkan oleh temannya dia. Mas Catur. Kartika Catur Pelita itu adalah salah satu cerpenis di Jepara juga ya. Jepara. Jadi Mas Adi ini sekarang tinggal di Demak, tapi beliau asli dari Jepara. Aslinya Jepara. Kalau Anida berarti majalah Islami ya, Mas? Akhirnya tembus di majalah Anida kan? Tembusnya itu yang 2004 itu tembus di majalah Umi, induknya majalah Anida. Cerpen? Cerpen, Juara Harapan. Oh, malah lomba? Langsung lomba. Masalah ikut lomba? Lomba Juara Harapan? Asalnya itu kan cerpen lama toh, Mas. Setelah kita mengetahui cara teknik mengetik itu, terus tumpuan cerpen yang lama itu kita koreksi lagi. Kita pilih-pilih lagi. Kita baca-baca lagi. Terus tahun 2005 baru tembus ke Anida. Itu pun juga alhamdulillah dapat Juara Harapan. Juara Harapan berapa itu, Mas? Juara Harapannya ada 4, Mas. Tidak ada peringkat. Nggak ada peringkat ya. Juara Harapan ya. Itu sudah luar biasa ya, Mas. Karena menurut setahu saya yang dulu juga suka menulis di majalah Anida dan majalah Umi, tingkat kompetisinya kan begitu tajamnya. Karena itu tingkat nasional ya. Dan kalau sampai sekarang karya-karya Mas Adi, terutama yang cerpen itu sudah dimuat di mana saja, mungkin media lokal sampai ke nasional, Mas. Berarti sudah semua kayak di mana saja? Yang belum Horizon kayaknya, yang belum. Malah kan Horizon sekarang sudah nggak ada. Belum sempat tembus. Berarti Suara Merdeka yang lokal sudah. Solo Pos sudah. Kedaulatan Rakyat Jogja sudah pernah dimuat. Terus kemudian kalau nasional ada Sindo. Sudah pernah. Tempo. Kompas kemarin ya, Mas ya? Kompas paling banyak nasional itu malah Tempo. Yang muat ya, karya Mas Adi ya. Kalau Republika sudah pernah ya, sudah dijelajahi semua sama Mas Adi ini. Sudah dijelajahi semua ya. Berarti cerpen yang sampai sekarang, cerpen yang sudah dibuat ada berapa ratus cerpen, Mas? Kemarin kita sempat mendata itu hampir 500-an. 500-an cerpen ya, Mas ya. Jadi termasuk produktif ya. Yang dimuat di koran, Mas. 500 yang dimuat di koran ya. Sama majalah. Sekarang kan koran-koran sudah pada ya mungkin tidak seperti dulu ya. Kalau Mas Hadi di koran itu kan dapat honor. Sekarang kebanyakan tidak mendapat honor ya. Spesialis pemburu honor, Mas. Kalau Mas Hadi spesialis pemburu honor ya. Spesialis pemburu honor. Kalau tidak ada honornya kita lihat-lihat dulu. Kalau misalnya yang minta temen ya oke, gitu. Kalau enggak. Kalau sekarang kan sudah koran-koran kan sudah mulai tumbang, dan kalaupun masih eksis rata-rata tidak honor. Kalau seperti itu berarti sekarang Mas Adi tidak menulis lagi untuk hal seperti itu ya? Enggak, Mas. Tidak menulis seperti itu ya? Kecuali kalau memang punyanya teman terus ini untuk keperluan ini. Begitu ya nulis ya. Berarti sekarang nulis cerpennya kemana, Mas? Berarti jarang banget, Mas. Kemarin yang terakhir
dimuat di Tribun Jabar itu karya lama. Terus yang di Kompas itu sebenarnya paksaan banget. Kan kita kan paksaan maksudnya gimana Mas? Kita kan lihat statusnya teman-teman tuh Mas di WA kayak gitu, lihat ini kayak ini dimuat di sini, ini dimuat di sini, terus terutama yang teman-teman yang sudah dimuat di Kompas, ini gimana ini terus. Nah, terus dari situ maksa banget nulis. Setahun cuma bisa nulis berapa ya kemarin, cuma 4 karya kalau enggak salah. Tebus di Kompas berapa kali Mas? Baru 2 kali. Baru 2 kali ya. Termasuk yang kemarin edisi tahun berapa itu Mas kemarin? Pertama 2012. 2012. Ya itu kalau dibilang cerpen ya enggak juga. Kalau redaksinya sih prosa gitu, prosa bebas. Yang terakhir baru kemarin tahun 2019. 2019 cerpen saya sempat membaca juga sempat kali Mas Adi. Itu sempat down, enggak pengen nulis cerpen lagi sebenarnya. Kenapa? Memang masanya nih Mas. Gitu ya. Nggih, sudah kayak bosan kayak gitu. Padahal sudah 500-an cerpen ya Mas ya. Berarti kalau sekarang yang ditekuni apa untuk penulisan Mas? Kita sekarang arahnya ke penulisan buku pengayaan. Buku pengayaan ya, malah justru buku pengayaan ya. Iya. Kemarin Mas Adi di statusnya, di status Facebook dan di status story WA-nya kan cantumkan status terkait dengan buku kumpulan cerpen terbarunya ya. Judulnya apa itu Mas? Kemarin itu hanya firman Tuhan, enggak cerpen koran. Cerpen koran yang sudah pernah dimuat koran dan kemudian dikumpulkan. Ada berapa cerpen di dalamnya Mas? Ada 21-an kan. 21. Temanya apa ya? Temanya terkait dengan yang ada di dalam buku itu? Religiositas Mas. Religius ya? Iya. Tentang keagamaan. Yang dimuat di mana saja dulu? Banyak sih Mas, ada Tribun Jabar, terus Kompas, Koran Tempo, Republika, Solo Pos, mana lagi ya? Jadi itu kan ya Jurnal kompilasi ya. ya. Kalau panjenengan tadi kan bilang bahwa sudah menulis 500 cerpen. Kurang lebihnya 500 cerpen lah ya. Kalau yang sudah dibukukan berapa Mas? Selain yang tadi? baru 3. Baru 3. 3 sama yang tadi. 3 sama-sama tadi. Iya. Jadi yang lain belum dibukukan. Nggak tahu mungkin belakangnya Oh gitu ya. Supaya kita itu masih tetap deket sama dunia tulis itu gimana caranya. Oh gitu ya. Kita sebenarnya kan meskipun off di koran tapi belum pengen jauh dari dunia menulis. Kalau Mas Adi ini sosok yang kurang lebih 500 cerpen itu didatakan nggak atau di clipping atau didokumentasikan nggak Mas? Punya datanya semua nggak Mas? Punya data. Kalau yang cetaknya dulu sempat mengoleksi tapi terus ketika keluarga tahun 2018an mulai off, mulai waktunya enggak ya. Kalau Mas, kalau sekarang kan sudah mulai ada clippingnya dulu Mas sampai 2018an kan. Ada ya sampai clippingnya. Nah, setiap kali dimuat di mana kayak gitu meskipun itu tulisan kecil kayak opini kecil kayak gitu mesti buru. Diburu ya. Kalau yang misalnya dari jauh-jauh misalnya ya, yang dari Tribun Jabar misalnya, kalau dari Sultra misalnya, Harian Sultra misalnya seperti itu dapatnya dari mana korannya? Kalau itu PDF Oh PDF ya. Kalau dulu kalau misalnya punya teman, kalau punya teman di daerah situ biasanya terus minta bantuan teman diberikan gitu ya. Gitu. Kalau sekarang kan sudah mulai banyak istilahnya mungkin sastra digital lah ya. Artinya media-media online yang juga mengakomodasi tulisan-tulisan sastra termasuk cerpen. Bahkan di antara mereka juga berhonor. Itu tidak tertarik Mas, misalnya ada Diva kalau Diva Press punya kalau basabasi.co, kemudian ada yang lensa sastra yang Indonesia kalau lensa sastra itu ada yang kayak gitu nggak tertarik Mas? Tertarik Mas, pernah sudah dimuat. Oh pernah dimuat ya kayak gitu ya. Detik.com terus. Detik.com sudah pernah malah ya. Yeah. Itu ruang Gramedia itu juga berhonor Mas ya. Yeah. Berarti kalau Mas Adi memang spesialis pemburu honor gitu ya. Berkarya dan dihargai. Mungkin begitu ya Mas ya. Yeah. Gitu. Kalau menulis novel nggak tertarik Mas? Masih proses. Masih proses. Kalau kemarin kan bukunya ada yang novel remaja juga. Satunya diterbitkan Diva, satunya lagi buku Mas Adi. Sastra. Ada yang novel? Oh iya ada, cuma novel remaja. Novel remaja ya. Yeah. Jadi bisa nulis novel juga ya Mas ya? Yeah.
Kayak Pak Ahmad Tohari. Pak Ahmad Tohari itu juga nulis cerpen, Iya. juga nulis novel. Semua genre Mas, kecuali drama, kecuali genre drama. Belum. Sudah pernah nyoba-nyoba tapi tidak ada medianya kemana kayak gitu kan. Bingung juga. Tadi ini kan seperti dikatakan ini spesialis pemburu honor, jadi artinya ya Mas, tidak mater ya. mater ya. Tergantung. Kalau jenengan gitu soal berkarya dan kemudian dihargai honor itu menurut jenengan gimana Mas? Menurut artinya memang itu hak yang diterima, berkarya dan kemudian dimuat dan kemudian honor itu adalah merupakan hak dari seorang penulis. Gimana ya? Realistis saja. Realistis saja. Kan kita ketika menulis terus apalagi sudah berkeluarga tuh Mas. Masa kita mau ketika menulis tengok-tengok tidak ada apa-apanya kan juga pikiran tidak bisa. Tidak bisa ya. Realistis saja. Kalau sebenarnya Mas Adi ini apalagi waktu faktor pertama kali kita menulis, kita itu memang background kita memang dari keluarga yang tidak ada gitu, tidak mampu. Jadi mengira wah ini kayaknya kok jalan ini yang bisa ditempuh. Dalam karir jenengan mulai 2002 tertarik menulis, 2004 dimuat, berarti kalau 2004 dimuat sampai sekarang berarti sudah hampir 17 tahun menekuni dunia kepenulisan ya Mas. Di 17 tahun menekuni kepenulisan itu kira-kira apa alasan kuat jenengan untuk tetap menekuni dunia kepenulisan? Saya kira kalau mau jujur memang jiwanya di situ kan. Jiwanya di situ ya, nggak bisa sastra. Nggak bisa kan ya, nggak bisa pindah ke lain hati misalnya. Nggak bisa. Meskipun kita pekerjaannya kan tidak utama nulis tuh Mas. Ada pekerjaan sampingan. Kita gonta-ganti pekerjaan ini. Gonta-ganti pekerjaan ini tetap jalan dari jadi bagian dari hidup panjenengan. Jadi setelah gitu, kenal itu tetap sampai sekarang masih tetap. Kalau mulai menulis buku pengayaan Mas, itu gimana ceritanya Mas sampai kemudian menulis buku pengayaan? Nah, itu ada benang merahnya sama AMC tadi Mas. AMC ya, sekarang gini aja dulu sebelum bercerita ke sana. AMC ini, AMC itu adalah Akademi Menulis Jepara. Mas Adi ini termasuk salah satu pendiri AMC. Bisa diceritakan bagaimana latar belakang pendirian AMC dan kemudian apa yang sudah dilakukan AMC sejak berdirinya sampai sekarang? Pertama kali dulu sebenarnya sudah ada grup-grup nulis tuh. Cikal bakalnya sebenarnya dari FLP Kudus. AMC Jepara malah FLP Kudus. Jadi FLP Kudus ini ada beberapa anggotanya ini anak-anak Jepang yang kuliah di Kudus. Terus ketika itu di FLP Kudus ini vakum, jarang pertemuan kayak gitu. Terus yang Jepara ini numpuk bikin komunitas di Facebook, bikin grup. Dan dari situ grupnya namanya apa Mas? Forum Penulis Jepara kalau tidak salah. Nah dari situ ada anak yang kok tidak ada perkumpulan penulis Jepara sendiri, ini gimana ini, terus akhirnya kita cuitan itu terus akhirnya diketemukan oleh namanya Mas Sohib, juga salah satu founder. Mas Sohib ya? Sohib Ahmada namanya. Beliau sekarang tekun di membuat produk sepatu terus tasnya. Kayaknya Mas Sohib itu pernah di Perpus Seru ya? Niku memang kemarin sempat itu. Nah setelah ketemu Mas Sohib ini, cuitan itu kan status Facebook itu ditemukan Mas Sohib, terus kita dikenalkan sama orang Perpusda Jepara namanya Mas Irul Mizan namanya. Nah kebetulan Perpus Jepara ini mengembangkan yang namanya program pelibatan masyarakat kayak gitu loh Mas. Ya, memang kalau di Perpus Seru itu memang melibatkan masyarakat. Jadi tidak cuma menulis saja, cuma membaca, nggak punya menulis gitu. Ada keterampilan. Ya, nah, kebetulan dari situ terus awalnya banyak Mas anggotanya, hampir 50-an yang setiap ketemu on darat itu hampir 50-an. Itu dari situ ya. Dari generasi awal-awal ini kemudian bertahan brodoli Mas istilahnya kalau Jawa. Tinggal 30, tinggal 15, tinggal 10. Tapi akhirnya ada satu yang menetas Mas. Jadi anaknya itu bilang ke saya tuh,
Mas saya ini sudah bosen di Jepara, pokoknya saya pengen keluar dari Jepara ini gimana. Terus nah pas itu saya lihat ada iklan di penerbit toh, saya kasihkan ke dia, ini dicoba terus dilalanya dia keterima di penerbit itu. Nah, sekarang dia jadi editor di penerbit itu. Yeah. Sehingga melibatkan sekarang menarik panjenengan. Sebenarnya semua anggota sudah ditawari. Yeah. Cuma tinggal siapa yang itu kalau boleh saya tebak, penerbit di Solo. Yeah. Penerbit di Solo ya. Buku pengayaan itu apa Mas? Untuk SD, SMP, SMA? Untuk SD. Untuk SD ya. Yeah. Honornya juga lumayan. Honor atau royalti Mas? Kalau perjanjiannya royalti. Royalti ya. Oke. Nah, royalti itu kan dinilaikan ke pusat buku. Oh gitu ya. Ada buku pengayaan karya Mas Adi yang sudah tembus misalnya? Belum ya? Belum. Nunggu penilaian Mas. Oh masih nunggu penilaian, mudah-mudahan lolos ya Mas ya. Kalau AMC itu pelatihan menulis genre apa Mas yang dilatihkan di situ? Sebenarnya kita membuka semua genre sih Mas. Kebanyakan itu yang tertarik memang ke sastranya. Cerpen puisi. Salah sudah pernah mengeluarkan buku antologi karya peserta AMC. Berapa peserta yang tulisannya lolos di situ? 20-an juga, 20-an orang. 20-an orang ya. Kita memang membatasi, kita seleksi karena Mas Adi ikut seleksi. Kan kuratornya Mas. Oh kuratornya ya. Kuratornya bersama Mas Kartika satu. Kartika itu juga bersama panjenengan ya, punya peran penting sebagai mentor di situ ya Mas ya. Foundernya juga. Mentor AMC, panjenengan kemarin juga terlibat dengan menulis untuk komunitas di Kabupaten Grobogan bersama dengan saya yang diadakan oleh Balai Bahasa Jawa Tengah ya. Panjenengan mengampu, saya mengampu Isai. Nah, mungkin bisa diceritakan Mas pengalaman cerpen ke mereka itu apa yang dirasakan, pengalaman yang dirasakan Mas? Kaget soalnya banyak yang misalnya saja menulis kalimat langsung belum bisa ya. Padahal latar belakangnya kadang juga latar belakang bahasa. Latar belakang bahasa. Gitu ya. Itu menurut jenengan kenapa Mas menulis kalimat aktif, kalimat efektif juga belum bisa. Rata-rata masih bertele-tele. Apalagi nanti belum memasukkan unsur budaya, terus memperkuat karakter, itu kan butuh keterampilan lagi. Jadi memang dasar banget beliau-beliau. Itu di AMC atau di yang kemarin di pelatihan yang diadakan oleh Balai Bahasa? Yang di AMC kita memang melatihnya dari dasar, amat dasar. Oh gitu ya. Sekarang sudah banyak yang sudah bisa. Sudah bisa ya. Jadi mulai ada yang banyak yang sudah menjuari lomba banyak. Sudah 3 orang yang sudah mentas, yang saya kira sudah layak bisa disebut penulis profesional, sudah bisa. Kan ini salah satu produk kemarin. Apa evaluasi Mas Adi terkait dengan hasil karya para peserta ini? Saya membaca dari situ, dari pengalaman dari situ, saya kira mungkin kalau bahasa selama ini kan kayak semacam materi kecil dalam bahasa Indonesia Mas. Jadi sastra ini kayak semacam sampingan, jadi belum. Kalau kayak di Amerika itu kan saya pernah membaca sebuah artikel, itu ada materi khusus. Bahkan sastra ini terus dari sastra saja itu kemudian anak-anak ini bisa mempelajari materi-materi lain. Kalau kita kan enggak, malah sastranya ini terpinggir. Malah bahasa saja kita cuma segitu kan. Jadi materi sastra ini kalau ibaratnya sastra bahasanya ini 6, sastranya itu paling cuma 2 kemungkinan sepertiganya. Itu pun kalau guru-gurunya belum memiliki kemampuan yang menuju sastra itu. Berarti karya dari peserta pelatihan ini sebenarnya masih perlu perbaikan lagi ya Mas. Perlu banyak perbaikan lagi ya. Dari dasar banget. Kalau menurut Mas Adi, bekal apa sih yang harus dipunyai ketika seseorang menetapkan diri untuk mau menjadi seorang penulis? Bilang
jiwa kan rada klise ya Mas. Ya, jiwa gitu. Kalau jiwa rada klise ya. Kalau Mas. kalau menurut saya jiwa itu memang ya dari dasar kalau menurut saya malah, karena dengan dia memiliki jiwa seorang penulis, ingin menjadi seorang penulis, pasti dia akan belajar lebih giat. Misalnya mempelajari tentang teknik berbahasa yang baik, membuat kalimat yang efektif seperti yang bilang tadi kan seperti itu. Sebenarnya tanpa atau tanpa guru sekalipun dia bisa belajar sebenarnya. Kalau dia punya jiwa itu gitu ya. Terkadang dorongan eksternal itu mereka butuhkan. Karena jiwa itu sebenarnya belum utuh. Belum 100% dia ingin menekuni dunia kepenulisan, kalau menurut saya seperti itu ya mungkin. Kalau Mas Adi kan di awal memang sudah utuh jiwanya menjadi seorang penulis sehingga belajar begitu. Kayaknya suka ini ya. Iya, kayaknya suka gitu ya. Coba ternyata. Tapi di awal-awal ketika Mas Adi menulis juga apakah juga menghadapi kendala sama? Tulisan kok bertele-tele, kalimat-kalimatnya bertele-tele, mengulang sama ya. Terus sampai kemudian sampai ke titik. Sampai sekarang pun masih belajar membuat kalimat yang ringkes, padat, terus banyak memuat bermakna begitu ya. Banyak memuat muatan itu masih belajar terus menerus ya. Belajar terus. Menurut saya belajar yang paling efektif adalah dengan karya-karya sastra yang ada. Kalau sebagai seorang cerpenis, Mas Adi, cerpenis apa ya, sastrawan yang Mas Adi jadikan sebagai sumber inspirasi siapa Mas? Kalau dulu saya sukanya Pak Danarto, Pak Hamsat sama Hamsat Rambuti. Terus kemudian satunya siapa ya? Baru-baru terakhir ini menyukai Pak Omar Khayyam. Pak Omar Khayyam ya. Justru malah Pak Omar Khayyam sudah lama meninggal, malah baru kenal, baru suka ya. Seberapa jauh penting Mas membaca karya-karya sastra bagi seorang penulis pemula? Kadang kan begini, saya memberikan pelatihan menulis. Ketika ditanyakan siapa penulis yang kamu kenal, kamu baca karyanya, hampir mereka nggak punya tradisi membaca pun nggak punya. Sejauh mana tradisi membaca bisa menjadi penopang untuk menjadi seorang penulis Mas? Ya memang harus dari awal kan. Membaca itu kan bahan bakarnya menulis toh. Gitu ya. Kalau tidak membaca kan tidak bisa. Jangan pernah bermimpi cuma menjadi penulis. Membaca ini dalam tanda petik. Kan tidak harus baca buku kan. Dari pergaulan kita juga membaca, dari melihat peristiwa kita kan juga membaca, dari nonton TV. Sebenarnya membaca ini dalam arti yang luas gitu ya. Terus ketika efek membaca tadi sudah nyumpel ya, sudah penuh di kepala, akhirnya kita kepingin menulis. Dan ketika kita kepingin menulis ini tadi, kita mau meniru gayanya siapa gitu ya, namanya epikon ya. Saya pertama kali dulu seperti itu, epikon, suka ya? Sama orang ini saya pelajari terus. Kalau suka Danarto dan kemudian cerpen-cerpen Mas Adi, ada nggak yang mirip dengan, mungkin artinya senafas dengan karyanya Danarto? Yang dimuat pertama kali di Kompas itu kan memang epikon ya, epikon, karya epikon Danarto. Ini lagi rame-rame tentang plagiarisme Mas. Tentang plagiarisme, menurut panjenengan sebagai seorang yang menekuni dinas sastra ya, menulis karya-karya sastra, tanggapan Mas Adi terkait dengan fenomena plagiarisme yang dilakukan oleh mereka yang masih sangat muda? Mungkin gini ya Mas, kita lihat dulu motifnya mungkin ya, kalau plagiarisme. Jadi sekarang sastra sekarang sama dulu kan perkembangannya meloncatnya jauh banget. Sekarang itu produk digital itu sastra sudah masuk semua bisa kita lacak semua di online. Terus efek media sosial juga bawa pengaruh. Misalnya kita posting karya di medsos misalnya, dapat like banyak, itu juga rasanya kayak gimana itu. Terus terkenal apa, itu kan juga motif-motif. Jadi ketika membuat karya, kalau kita memang dasarnya memang mentalnya memang enggak, itu bisa terjerumus ke situ. Terus lagi misal ada motif lain lagi, itu ketidaktahuan misalnya. Memang mungkin saja penulis itu memang tidak tahu batas-batas plagiarisme itu sampai di mana kayak gitu. Saya dulu juga pernah kesangkut ya Mas, yang kasus cerpen Tempo. Itu tidak tahu, itu kasusnya itu hanya melihat sebuah lukisan itu Mas di Facebook, lukisannya orang Bali, Mbak Citra Sasmita. Ketika melihat itu langsung bisa nulis cerpen Mas.
Ya itu tidak tahu kalau nulis cerpen yang berdasarkan dari karya orang lain itu kita kan harus mencantumkan sumber. Nah kita lupa itu. Akhirnya terus kasus Padahal geger. lukisan sama tulisan. Dia itu kan namanya alihwana. Kalau sekarang saya sudah tahu. Oh gitu ya. Ya namanya alihwana. Tapi yang terjadi saat ini Mas, plagiarisme yang terjadi fenomena saat ini ya, terutama yang terbaru yang di event yang diadakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru kemarin ya, baru kemarin itu kan tidak seperti itu, tapi memang murni copy paste, hanya diganti nama penulisnya, hanya ditambahin mungkin satu kata atau berapa itu. Saya nggak gitu. Tahu motif pastinya. Kan motif apapun, plagiarisme kan nggak boleh kan? Tetap nggak boleh. Nggak boleh. Jadi artinya apa yang kira-kira pesan apa kira-kira pesan Mas Adi terkait untuk mereka yang ingin menekuni dunia kepenulisan tidak terjebak kepada plagiarisme? Mungkin kita bertanya sama diri dulu. Kira-kira kalau kita ngambil karya orang lain terus kita bangga sama karya itu, gimana rasanya? Kebanggaan kan sama dengan membohongi diri sendiri. Meskipun karya kita memang ya dari awal ya, apalagi tidak ada karya yang sempurna, lebih baik kan karya sendiri. Kalau menurut Mas Adi perlu nggak ada misalnya pelaporan sampai ke ranah pidana untuk mereka yang melakukan tindak plagiarisme, karena kayaknya untuk saat-saat ini plagiarisme begitu masif. Kalau saya lihat motifnya dulu Mas. Kalau menurut Mas Adi motif, kalau panjangan Pak mesti bilang motif, kira-kira ada beberapa motif terkait dengan tindak plagiarisme. Pengalaman saya juga mungkin motif ekonomi, mungkin motif ekonomi, motif ingin terkenal mungkin, ketidaktahuan juga bisa. Tapi kalau mengcopy paste dan kemudian maksud sampai sejauh itu ketidaktahuan? Dalam ini saya baru tahu kemarin Mas, baru beberapa tahun kemarin. Ketika kita membuat opini, Mas Asti mesti ngerti. Kita membuat opini dengan pijakan opininya orang lain, kita kan boleh mengutip toh. Boleh. Tapi enggak, meskipun kita membuat parafrasenya, kita kan harus mencantumkan sumbernya juga. Nah itu kalau orangnya enggak tahu kan bisa juga terjebak. Nah itu yang saya maksud dari tidak tahu itu tadi. Iya. Seharusnya kalau berarti gini ya Mas ya. Berarti seharusnya seorang penulis itu harus tahu kode etik sebagai seorang penulis ya. Batasan-batasan yang boleh, yang enggak boleh. Iya, sampai mana? Ya itu memang. Jadi artinya terkait dengan plagiarisme itu sejauh mana menurut jenengan pentingnya menggali motif? Misalnya yang terjadi adalah copy paste. Kalau dari background pendidikannya dia ngerti, terus ditelisik lebih jauh, kalau ya memang harus ada tindakan tegas kalau memang. Kalau seorang anak SMA atau seorang kuliah gitu ya. Dan kemudian seperti yang kasus yang kemarin yang mencomot dosen itu. Yang itu dosen yang guru. Kalau yang sebelumnya yang kasus heboh kan Bangka itu yang membuat cover terus kemudian mencomot yang penerbit full mojok buku. Ya mojok full satu buku, ternyata itu banyak plagiarismenya. Sempat mau diterbitkan oleh penerbitannya Golagong itu seperti itu. Motif terkenal itu Mas. Motif popularitas ya. Iya, pengen cari sensasi saya kira seperti itu. Cari sensasi tapi caranya salah. Iya. Pembacanya dari caranya dia mengambil bahan-bahan sampai dijadikan buku, terus buku ini buat apa? Bahkan endorsementnya juga endorsement palsu. Kan buku kan otomatis kita pamerkan ke orang lain. Nah kalau kita pamerkan berarti kan ada motif di situ. Kan apalagi dia membayar kan? Kalau membayar. Berarti dia bukan motif ekonomi. Kan? Motif terkenal. Mungkin juga untuk portofolio bisa juga ya Mas ya. Kalau portofolio nggak tahu orangnya latar belakang. Gitu ya. Jadi plagiarisme motif apapun dia nggak boleh. Tapi plagiarisme juga kan gini, plagiarisme kan kadang juga memang kalau menurut saya perlu diperinci ya Mas. Ada plagiarisme utuh memang ya, utuh. Bahkan plagiarisme itu juga pada kutipan ya.
ide mengambil ide dari orang lain aja bisa dianggap plagiarisme. Oke, jadi artinya kajian terkait dengan plagiarisme itu juga menjadi sangat penting. Karena saya pun juga pernah tertimpa kasus tuduhan plagiarisme ya, memang. Tapi itu memang betul, dan seperti kata Mas Adi tadi, ketidaksengajaan. Jadi mengutip satu paragraf, ternyata saya lupa mencantumkan. Semuanya sudah saya cantumkan kecuali ini, hanya satu paragraf saja. Ternyata itu juga menimbulkan masalah. Gitu, apalagi copy paste satu karya hanya di nama penulisnya, begitu ya. Sekarang closing Mas Adi, pesan Mas Adi bagi teman-teman muda yang ingin berkarya, apa pesan Mas Adi? Kalau terkait dunia menulis itu sebenarnya asik banget. Jadi tiap kita punya ganjalan masalah itu, kita tidak melulu curhat ke orang, apalagi kalau nemu orang yang tidak tepat kan bisa. Nah, kita bisa menumpahkannya dalam tulisan, banyak genre, boleh cerpen, boleh esai, puisi. Meskipun curhatnya ini colong-colongan, nggak kentara Ya. Padahal itu karya, itu kisahnya sendiri ya gitu. Terima kasih Mas Adi. Teman-teman, demikian perbincangan hangat saya dengan Mas Adi Zamzam. Sampai jumpa dengan tamu-tamu saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.